Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan komitmen saya tentang perkuliahan bahwa beberapa kali saya eh, kita melaksanakan kuliah secara asinkronus ya, karena ada keperluan mendadak di prodi dan juga eh, 2 kali hari tanggal merah ya yang saya janjikan waktu itu asinkronus saya akan membuat video pembelajaran. Nah ini saya penuhi. Jadi untuk pertemuan tentang programasi linear ya ada metode grafis, kemudian simplex untuk maximize dan minimize saya akan penuhi di video ini ya. Yang pertama untuk programasi linear dengan grafis ya. Jadi programasi linear sebagaimana telah kita bahas ini merupakan sebuah penyelesaian dalam riset operasi yang bersifat linear ya. Untuk variabel-variabel keputusan yang relatif simple atau misalnya cuma 2 atau 3 variabel keputusan, kita masih bisa menggunakan programasi linear ya. Tapi untuk yang kompleks nanti kita bisa menggunakan simplex atau nanti bisa kita dibantu dengan alat bantu penyelesaian software ya. Oke, sekarang kita akan gunakan programasi linear yang metode grafis ya. Kita akan ambil permasalahan yang metode grafis ini untuk penyelesaian operation reset ya, permasalahan operation reset ya. Jadi kita akan gunakan kasus yang Flare Furniture yang relatif cukup sederhana kasusnya ini karena hanya ada 2 variabel keputusan yaitu X1 dan X2. Ya, X1 itu adalah meja yang akan kita buat, ini yang kita kemarin telah selesaikan rumusan masalahnya. Kemudian X2-nya itu adalah kursi. Jadi X1 itu berapa meja yang akan kita buat dan kita akan jual, dan X2-nya itu adalah berapa kursi yang akan kita buat, sehingga total penjualan itu akan menghasilkan profit yang maksimum. Ya. Kemarin sudah kita buat rumusan permasalahannya menjadi seperti ini. Ya. Fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan profit dari X1 yang sumbangan per unit yang terjual itu adalah $70 dan X2 atau kursi per unit sumbangannya adalah $50 dengan batasan jumlah jam kerja yang tersedia di pertukangan dan jam kerja yang tersedia di pengecatan ya. Di mana untuk fungsi kendala ini dibuat dalam persamaan matematik ya. 4X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 240. Ini adalah kendala di jam kerja pertukangan ya. Jadi 1 unit meja membutuhkan pengerjaan di pertukangan 4 jam dan 1 unit kursi membutuhkan pengerjaan di pertukangan 3 jam ya. Dan kita memiliki 240 jam kerja yang tersedia dalam 1 periode. Sedangkan untuk batasan yang kedua yaitu jam kerja yang tersedia di pengecatan ya, yaitu 2 jam diperlukan untuk membuat 1 unit meja di pengecatan dan 1 jam diperlukan untuk membuat 1 unit kursi di pengecatan ya. Jangan lupa untuk setiap formulasi permasalahan kita harus mencantumkan batasan non negatif yaitu X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita akan selesaikan permasalahan ini dengan grafik ya. Di sini gambaran grafis dari fungsi kendala. Jadi yang kita tadi ada batasan non negatif ya. Batasan non negatif itu artinya nanti penyelesaian kita itu akan berada di ruang sini, di daerah positif ya, di daerah positif. Yaitu garis atau ruang yang terletak di sebelah kanan garis sumbu vertikal atau X2. Jadi kita gambarkan ini 2 variabel keputusan dalam perpotongan sumbu ya. Sumbu horizontal menggambarkan variabel X1, sumbu vertikal menggambarkan variabel X2 ya. Dan penyelesaiannya untuk batasan non negatif ini ada di sebelah sini. Kemudian ini dibatasi dengan 2 batasan yang lain yaitu jam kerja di pertukangan dan jam kerja di pengecatan. Nah, untuk batasan-batasan ini kita akan tarik sebuah garis ya untuk setiap batasan ya. Bagaimana cara menarik garisnya ya? Jadi langkah-langkah untuk merumuskan garisnya itu
Yang pertama adalah ubah pertidaksamaan, baik di sini lebih kecil sama dengan maupun lebih besar sama dengan, nanti untuk kasus yang lainnya menjadi persamaan. Ya, jadi garis itu nanti mencerminkan sebuah persamaan dari batasan yang kita punya, gitu ya. Kemudian temukan kuadrat dua titik dari persamaan tersebut, ya, yaitu untuk satu garis fungsi batasan kita akan kondisikan x1 atau dx2 ya pertama kali itu sebagai 0, ya. Nah, kalau x1 0 ini berarti kita akan mencari titik potong sumbu di x2 ya untuk setiap batasan, ya. Dan sebaliknya kita kondisikan x2 0 berarti kita akan mencari titik potong di sumbu x1, gitu ya. Kemudian kita hubungkan, ya, kedua titik itu kita hubungkan, nah terbentuklah sebuah garis, ya. Nah, itu cara simpel untuk membuat sebuah garis di batasan, gitu ya. Nah, misalnya nih, batasan yang pertama atau kendala yang pertama, ya. Kita mempunyai kendala yang aslinya itu adalah 4x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 240. Nah, ini kita rubah dulu menjadi persamaan, yaitu 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Ya. Kemudian kita akan tarik sebuah garis. Kita akan letakkan satu titik di mana kita kondisikan x1 sama dengan 0. Berarti kita akan menemukan titik potong di x2, gitu ya. Jadi ketika x1 0 kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya. Ketika x1 0 maka kita akan memperoleh x2, ya. Jadi 4 kali 0 plus 3 x2 sama dengan 240, sehingga x2 sama dengan 240 dibagi 3 sama dengan 80. Jadi titik pertama yang kita dapatkan itu adalah 0 untuk X1 dan 80 untuk X2 atau 0,80. Ini untuk mendapatkan titik potong sumbu garis nanti di X2. Sekarang kita kondisikan, kita akan mencari titik potong sumbu di X1, ya. Kita kondisikan X2-nya 0. Ya, kita masukkan ke sini, X2 sama dengan 0, ya. Jadi 4X1 plus 3 kali 0 sama dengan 240, sehingga X2 kita ketahui 240 dibagi 4, ya, sama dengan 60. Nah, titik kedua itu adalah 60,0, 60x1, 0x2. Nah, dari dua titik ini kemudian kita tarik garisnya, ya. Ini untuk titik pertama di mana x1 sama dengan 0, x2 akan menjadi 80, ya. Dan titik kedua itu adalah x1 sama dengan 60, x2 0, ya. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari daerah visible atau daerah yang memungkinkan untuk mencari kombinasi yang optimal antara meja dengan kursi, antara X1 dengan X2, ya. Yang tadinya sebelum ada batasan yang pertama ini, daerahnya kan di sini semua, ya, daerahnya di sini. Tapi dengan adanya batasan ini, maka ini akan membatasi daerah visible, ya. Jadi daerah visible itu tidak boleh lebih atau tidak boleh di atas area ini, di atas garis ini, ya. Kenapa tidak boleh lebih? Karena ini sudah dibatasi dengan batasan yang pertama, yaitu tidak boleh lebih, maksimal 240. Jumlah jam kerja yang digunakan di pertukangan itu maksimal 240. Jadi nanti kombinasi optimal itu akan sepanjang garis ini, ya, akan sepanjang garis ini. Tidak boleh di atasnya. Di bawahnya boleh, di atasnya nggak boleh. Kalau di sepanjang garis ini itu nanti akan ini cermin dari batasan lebih kecil dan sama dengan 240. Ini untuk batasan yang pertama. Sekarang untuk batasan yang kedua yaitu jumlah jam kerja di bagian pengecatan, ya. Nah, ini batasan yang pertama, ya. Jadi nanti luas solusi optimal itu berada di sebelah kiri dari garis batasan yang pertama, ya. Kita bisa coba di sini, ya. Kita bisa coba, boleh nggak kita membuat mejanya 30 misalnya, ya. Ini misalnya. Kemudian kursinya 20. Karena 30 dan 20 ini berada di area visible, ya, area solusi optimal, maka ini dimungkinkan, ya, atau boleh. Jadi kombinasi ini boleh. Cuma masalahnya, ya, kombinasi ini boleh. Cuma masalahnya kombinasi ini optimal atau tidak. Nah, itu nanti akan kita cari, ya. Jadi kombinasi ini boleh karena berada di bawah garis batasan yang pertama. Tapi visible atau enggak? Atau apa namanya?
optimal atau enggak? Nah, ini nanti kita akan cek ya. Kemudian boleh nggak kita kombinasi membuat meja 470, kursi 40? Jelas nggak boleh. Karena apa? Karena sudah melewati batasan 240 ini ya. Jadi jumlah jam kerja yang digunakan, kalau kita menggunakan kombinasi ini, itu akan melewati jam kerja yang tersedia, ya, karena totalnya 400. Ya. Itu batasan yang pertama. Dengan cara yang sama, kita akan buat garis untuk batasan yang kedua. Ya, batasan yang kedua. Batasan yang kedua di sini, 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 100. Kita buat menjadi persamaan 2x1 plus x2 sama dengan 100. Ya, dengan langkah yang sama, kita akan mencari titik x1 dan x2. Titik x1 kita cari di sini, yaitu kita kondisikan x2 sama dengan 0. Sehingga x1 kita dapatkan 50. Ya. Untuk x2, kita kondisikan x1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x2 sama dengan 100. Atau, ya, jadi titik yang pertama yang kita peroleh itu adalah 50,0 dan 0,100. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis lagi. Ini garis untuk batasan yang kedua, yaitu garis batasan yang kedua akan menyentuh atau akan berpotongan di titik X1 sama dengan 50, ya, dan X2 sama dengan 100. Kita tarik ini garisnya. Ya, kita tarik di sini. Nah, sama dengan batasan yang pertama. Jadi solusi optimal, ya, itu nanti akan berada di bawah atau di sebelah kiri dari garis batasan X2. Ya. Solusi optimalnya akan di sini. Ya, sedangkan daerah visible, ya, ini daerah visible itu adalah kombinasi-kombinasi yang mungkin untuk membuat meja atau X1 dan kursi. Yaitu daerah visible-nya itu ada di sebelah kiri, ya. Kemudian kedua batasan ini kita gabungkan, ya. Kita gabungkan, ya. Nah, dari penggabungan ini maka kita akan memperoleh satu daerah visible. Ya, satu daerah visible yang sudah dibatasi oleh dua batasan ini, ya, oleh dua batasan. Ya, jadi daerah visible-nya itu adalah di sepanjang atau di sebelah kiri garis ini. Di mana di sini ada perpotongan antara garis batasan 1 dan garis batasan 2. Ya. Nah, tentu saja ini tidak boleh melewati di atas garis batasan 1 ini, yang ini, dan tidak boleh melewati ini garis di atas fungsi batasan 2. Ya. Ya, ini jadi nanti daerah visible-nya itu ada di daerah ini, ya. Yaitu 0 x2 80, kemudian x1 50 di sini, ya. Nah, kita nanti akan mencari titik ini. Ya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan metode corner point solution untuk menyederhanakan permasalahan ini, ya. Corner point solution ini adalah mencari titik-titik kombinasi optimal atau titik kombinasi yang mungkin yang menghasilkan optimal, ya, yaitu berada di antara titik-titik pojok atau titik-titik ekstrim dari bidang yang menjadi daerah visible, ya, yang menjadi daerah visible. Yaitu ini kalau kita plot di sini kita mempunyai ada 4 titik, yaitu A, B, C, dan D. A kita tahu bahwa titik itu adalah 0,0. Boleh nggak 0,0? Boleh, ya. Visible nggak? Visible. Tapi masalahnya optimal atau tidak. 0,0 artinya kita membuat X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Dan nanti akan kita hitung profitnya, ya. Itu untuk titik yang pertama, ya. Kemudian titik yang kedua itu adalah titik perpotongan untuk garis batasan yang kedua, ya, yaitu di 50, ya. Jadi X1 50, X2-nya 0, ini ya. Ini titik B, ya. Sedangkan titik D ini adalah titik potong untuk batasan kedua terhadap sumbu X2, ya, sumbu X2, ya, atau kursi. Ya, jadi ini ya, 50,0 untuk B,
kemudian 0,80 untuk D. Jadi kita punya kombinasi untuk A 0,0 ya. Jadi tidak membuat meja, tidak membuat kursi. Untuk B ini adalah 50,0. Artinya kita akan membuat meja sebanyak 50, sedangkan kursinya tidak membuat. Ya, itu kombinasinya. Boleh nggak boleh, visible nggak visible. Cuma masalahnya optimal atau tidak. Nah, itu nanti akan kita hitung ya. Kemudian titik C ya, titik D, corner yang D ini itu jelas bahwa dari garis batasan yang ke pertama ya, yang pertama kita memperoleh titik potong di X2 itu adalah 80 ya. Jadi di sini 0,80 ini ya, 0,80. Ini untuk titik D ya. Nah, sekarang kita akan cari titik C ya. Titik C itu adalah kombinasi antara X1 dengan X2. Berapa X1-nya, berapa X2-nya? Kita akan hitung dengan ini ya. Kita interpolasikan untuk titik C. Titik C itu merupakan perpotongan antara batasan 1 dengan batasan 2. Ya, batasan 1 itu garis yang kita tarik dari X2 80 dan X1 60 tadi ya. Sedangkan X2 itu garis yang memotong, garis yang kita tarik dari X1 50, X2-nya 100. Ini aslinya ada 50 dan 100 ya, X1-nya 50, X2-nya 100. Nah, kita coba interpolasikan antara garis batasan 1 dengan batasan 2. Garis batasan 1 itu adalah ini, ya, fungsi kendala untuk yang pertama yaitu di jam kerja yang tersedia di perhitungan itu adalah 4x1 plus 3x2 sama dengan 240. Sedangkan batasan kedua itu adalah 2x1 plus x2 sama dengan 100. Ya. Nah, kemudian kita akan untuk mencari persamaannya ya, persamaan atau titik potongnya. Untuk titik potongnya kita akan kalikan ya, sehingga salah satu dari koefisien-koefisien di garis pembatas ini ya, satu di antara dua pembatas ini itu akan mempunyai nilai yang sama ya. Nah, di sini ada yang proporsional untuk X1 ya, di mana untuk batasan pertama itu adalah 4x1 dan batasan kedua 2x1 ya. Kemudian kita kalikan ya agar nanti memperoleh X1 sama dengan 0. Jadi untuk batasan kedua kita kalikan dengan minus 2 ya. Kita kalikan dengan minus 2 sehingga kita akan mempunyai ya persamaan yang terbaru 4x1 plus 3x2 sama dengan 240 dan minus 4x1 minus 2x2 sama dengan minus 200 ya. Kemudian kita jumlahkan ini ya. 4x1 minus 4x1 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh 3x1 minus 2x2 sama dengan x1 x2 ya. Kemudian sebelah kanannya ya RHS-nya kita kurangkan 240 dikurangi 200 sama dengan 40. Jadi kita memperoleh titik C itu adalah 40. Ya, untuk X2-nya 40 ya ini ya. X2-nya 40. Ya. Sekarang kita cari X1-nya. Kalau X240 berapa X1-nya? Ya. X1-nya kita masukkan ke batasan yang pertama ya. Dari nilai X2 yang kita dapatkan yaitu 40. Di sini batasan yang pertama 4x1 plus 3 kali yang sudah kita peroleh yaitu 40 sama dengan 240. Nah, 3 kali 40 itu adalah 120. Kemudian kita pindah ruas kanankan ya, kita pindah ruaskan maka 4x1 sama dengan 240 minus 120. Ini kalau kita pindah ruas ini menjadi negatif ya. Sehingga 4x1 sama dengan 120 dan x1 sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30. Nah, ini adalah titik C. Ya, jadi kita mendapatkan titik C sama dengan 30 untuk X1 dan 40 untuk X2. Ya, 30 untuk X1 dan 40 untuk X2, ya. Oke. Kemudian dari keempat kombinasi yang mungkin ini ya, keempat kombinasi yang visible ini,
mana yang memberikan solusi optimal atau mana kombinasi yang merupakan solusi optimal. Kita cek ya. Oke ya, kita masukkan nilai-nilai tersebut. Untuk kombinasi A, di mana kita akan membuat meja 0, kemudian kursi sama dengan, tentu saja kita tidak mendapatkan profit. Ya, karena tidak ada satupun yang kita buat. Sekarang untuk kombinasi B, kita akan membuat meja sebanyak 50 dan membuat kursi sebanyak 0. Kemudian kita hitung ya. Profitnya berapa? 50 kali 70 sama dengan 3.500. Ditambah 50 kali 0 karena kita nggak mau membuat kursi. Maka total profitnya adalah 3.500. Sekarang titik yang C. Yang C, kita akan membuat meja 30 dan kursi 40. Ya. Kita hitung total profitnya 30 kali 70, 2.100, ditambah 40 kali 50, 2.000, sama dengan 4.100. Ya. Sedangkan titik D, kita tidak akan membuat meja dan akan membuat kursi sebanyak 80. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, 70 kali 0 ditambah 50 kali 80, sama dengan 4.000. Nah, dari kombinasi-kombinasi yang mungkin ini, maka kita bisa melihat bahwa kombinasi C, ya, kombinasi C ini merupakan kombinasi yang optimal. Kenapa kombinasi optimal? Karena kombinasi C ini memberikan profit yang paling besar. Ya. Kembali lagi kita refresh bahwa optimal itu kita definisikan ke dalam dua ukuran, yaitu kalau kita membahas optimal dari sisi profit atau revenue, maka kita bicara maksimal, sedangkan kalau kita bicara optimal dari sisi cost, itu adalah minimal. Ya. Jadi di sini profit yang maksimal kita dapatkan dengan kombinasikan produksi meja sebanyak 30 unit dan kursi sebanyak 40 unit. Nah, ini contoh penyelesaian dengan grafik. Ya, sangat simpel kan? Ya, sangat simpel. Oke. Itu tadi untuk permasalahan maximize ya. Jadi Anda bisa menyimpulkan adalah bahwa untuk permasalahan maximize ya, solusi optimal itu Solusi optimal itu dibatasi oleh fungsi-fungsi kendala yang ada dan luas daerah visible itu berada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri garis pembatas atau garis kendala ya. Sekarang kita akan coba untuk permasalahan minimal ya, minimize ya. Untuk permasalahan minimize, apa bedanya dengan maximize ya. Misalnya kita punya sebuah permasalahan seperti ini ya. Fungsi tujuannya adalah untuk meminimasi biaya 2x1 plus 3x2 ya. Untuk meminimalkan ya dengan batasan ya, kita mempunyai 3 batasan ya, 4 plus non negatif ya. 3 di sini adalah 5x1 plus 10x2 minimal 90. Kemudian 4x1 plus 3x2 minimal 48. Ini untuk kasus yang elektro ya, elektro corporation ya. Bukan ya. Kasusnya ini yang apa ya? Saya lupa ini kasus apa nih ya, yang minimize. Oke. Nah, kemudian 0,5x1 lebih besar sama dengan 1,5 ya. Oh ini kalau nggak salah kasus yang biaya untuk penggemukan ayam kalkun ya. Turki range kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian batasan non negatif. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini secara grafis. Karena apa? Karena kita hanya mempunyai dua fungsi mempunyai dua variabel keputusan ya, X1 dan X2 ya. Silakan ini Anda bisa selesaikan sendiri ya, nanti Anda plot dalam sebuah garis ya, dan Anda akan mendapatkan solusi optimal yang sama dengan yang telah dibuat di POM QM. Oke ya.
Baik, kemudian ada 4 hal khusus yang perlu Anda perhatikan di dalam penyelesaian programasi linear. Ya. Yang pertama, pada saat kita menyelesaikan pemrograman linear, permasalahan dengan programasi linear, ada kemungkinan tidak ada solusi yang visible. Ya. Itu sangat mungkin terjadi, gitu ya. Kemudian ada kemungkinan juga unboundedness atau tidak ada batasan. Ya. Kemudian ada juga kemungkinan pengulangan atau iterasi yang terus-menerus dan kita tidak mendapatkan solusi optimal. Ya. Ada juga kemungkinan kita memperoleh solusi optimal ganda atau lebih dari satu. Ya. Nah, kita akan coba bahas kemungkinan-kemungkinan ini. Tidak ada solusi yang visible. Misal kita punya seperti ini ya. Sebuah permasalahan operation research dengan fungsi kendala, kita mempunyai 3 fungsi kendala. Ya. Yaitu yang pertama, X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 6. Kemudian 2X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 8. Dan ada batasan X1 minimal 7. Ya. Kalau kita plot dalam sebuah garis, untuk batasan yang pertama dan kedua, ini memberikan daerah visible. Ini daerah visible. Ya, daerah visible. Yaitu di bawah titik perpotongan atau di sebelah kiri titik perpotongan antara garis pembatas pertama dan garis pembatas kedua. Tapi ketika kita ada batasan lagi, misalnya di sini ya, mensyaratkan bahwa X1 itu harus minimal 7, ya, minimal 7. Nah, kita akan membuat batasan X1 ya, minimal 7. Ini ya. Berarti di sini daerah visible itu ada 2, ya. Area visible itu ada 2, yaitu di sebelah sini, sebelah kiri titik potong antara pembatas 1 dan pembatas 2, dan di atas garis X1, di atas sumbu horizontal ya, yang memotong sumbu X1 di titik X1 di 7, ya. Ini. Nah, kalau seperti ini, maka ini dikatakan sebagai tidak ada solusi yang visible. Ya, tidak ada solusi yang visible. Nah, ini mungkin terjadi, atau ini mungkin juga ketika kita salah memformulasikan sebuah permasalahan sehingga kita tidak menemukan solusi visible. Ya. Itu yang pertama ya, contoh terjadinya ketiadaan solusi visible yang pertama, ya. Kemudian unboundedness ya, unboundedness. Nah, di sini unboundedness berarti daerah visible itu tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Ini juga dimungkinkan terjadi dan di sini kita juga tidak bisa memperoleh solusi optimal ya. Contoh ya, ini kita mempunyai sebuah permasalahan ya. Untuk memaksimalkan profit 3X1 plus 5X2 dengan batasan X1 minimal 5, X2 maksimal 10. Ya. Ada 3 batasan. Kemudian X1 plus 2X2 minimal 10. Lebih besar sama dengan 10. Sekarang kita plot ke dalam garis ya. Dalam garis. Garis yang pertama, X1 lebih besar sama dengan 5. X1 minimal 5. Berarti kita akan narik garis lurus ke atas ya. Di sini. Ini ya, kita tarik garis lurus ke atas. X1 minimal 5. Ya, itu batasan yang pertama. Kemudian batasan yang kedua, X2 X1 lebih besar, X1 ya minimal ya, X1 minimal 5. Berarti daerah untuk batasan 1 ya, untuk batasan 1, daerah visible-nya ada di mana? Daerah visible-nya itu ada di atas X1. Ya, di atas X1 tapi di sebelah kiri dibatasi dengan 5 karena minimal 5. Kemudian garis X2 ya, batasan kedua, X2 minimal 10. X2 maksimal 10 ya, X2 maksimal 10. Kemudian kita tarik
ya, satu garis tunggal yaitu X2 maksimal 10 ini. Nah, dari kedua kombinasi garis ini, maka solusi optimal itu nanti berada di daerah ini, ya. Berada di daerah ini. Daerah sini. Kemudian batasan yang ketiga itu membatasi bahwa X1 ditambah X2, ditambah 2X2 sama dengan 10. Kita akan mempunyai sebuah garis, ya, yaitu X1, umpamakan X1 sama dengan 0, maka kita akan memperoleh titik X2 sama dengan 5. Kemudian umpamakan X2 sama dengan 0, maka kita akan memperoleh X1 sama dengan 10. Nah, ini adalah garis batasan ketiga. Nah, kalau sudah kita pasang semua garis, maka kita akan memperoleh seperti ini. Ya. Dan di sini kelihatan bahwa ternyata solusi optimal itu nanti akan berada di daerah yang di sebelah kanan itu tidak ada batasannya, ya. Di sebelah kanan tidak ada batasannya. Ya. Di sebelah X2-nya maksimal 10 ya. X2-nya maksimal 10, tapi X1-nya itu tidak ada batasan, ya. Minimal 5 itu tidak ada batasan. Nah, ini disebut sebagai unboundedness, ya, tidak ada batasan. Kita juga tidak bisa memperoleh solusi optimal, ya. Kemudian yang ketiga, problem yang ketiga atau masalah yang ketiga, terjadi redundancy atau pengulangan, ya. Pengulangan ya untuk sebuah kasus misalnya gini. Kita mempunyai sebuah permasalahan, ya, yang fungsi tujuannya adalah maksimalkan profit X1 plus 2X2 dengan batasan X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 20, 2X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 30, kemudian X1 lebih kecil sama dengan 25. Ya. Kita tarik garis-garisnya, ya. Untuk garis yang pertama, ini adalah ini, ya, ini garis yang pertama. Akan memotong sumbu X2 20 dan sumbu X1 20, garis yang pertama. Kemudian batasan yang kedua, ini akan membentuk garis seperti ini, ya. Memotong X2 di 30 dan X1 di 15, ya. Tapi dengan adanya batasan yang ketiga, ya, X1 minimal 25. Ya, X1 minimal 25. Ini kita akan membuat satu garis, ya, untuk batasan ketiga. Nah, ini terjadi redundant, ya, redundant. Redundant karena apa? Kita melihat di sini bahwa ada batasan di mana kita sudah mematok, ya, batasan yang pertama misalnya ini, ya, X1 plus X2 dibatasi maksimal 20. Tapi kita juga membatasi X1 maksimal 25. Nah, ini terjadi redundant, ya, redundant constraint. Nah, kalau begitu, berapa kombinasi optimal? Kita tidak juga bisa menemukan kombinasi optimal. Karena apa? Karena nanti otomatis yang batasan ketiga dan ke-1 dan ketiga ini boleh akan terjadi semua batasan, ya. Semua batasan tidak bisa digunakan untuk membatasi X1 dan X2, ya. X1 terutama di sini karena ada redundant batasan, ya. Nah, ini contoh kemungkinan yang terjadi di dalam linear programming, ya. Kemudian lebih dari satu solusi optimal, ya, lebih dari satu solusi optimal. Di sini, ya, nanti solusi optimal itu mungkin berada di dua daerah visible, ya. Nah, kita coba perhatikan contoh kasus, ya. Kita mempunyai sebuah permasalahan linear programming untuk memaksimalkan profit 3x1 plus 2x2, ya. Dengan batasan 6x1 plus 4x2 lebih kecil sama dengan 24. Kemudian x1 lebih kecil sama dengan 3, ya. X1 lebih kecil sama dengan 3.
Sekarang kita tarik garisnya ya. Garis yang pertama. Garis yang pertama untuk batasan yang pertama ini akan memotong sumbu X1 di X1 sama dengan 4 ini ya. X1 sama dengan 4. Kemudian memotong sumbu X2 di X2 sama dengan 6. Ya. Ini batasan yang pertama. Sehingga nanti daerah visibelnya itu harus berada di sebelah kiri ini. Ya. Kemudian batasan yang kedua, X1 lebih kecil sama dengan 3. Ya, X1 lebih kecil sama dengan 3. Ini. Ya. X1 lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau kita menghadapi masalah ini, maka kombinasinya tuh akan banyak. Ya. Kombinasinya akan banyak, yang penting memenuhi area ini. Ya. Bisa nggak X1-nya 3? Bisa aja. Bisa. Ya. Bisa. Bisa nggak X1-nya 2? Bisa. Bisa nggak X1-nya 1? Bisa. Dan itu semuanya nanti akan menjadi optimal. Gitu ya. Semua akan menjadi optimal. Sehingga kalau kita buat sebuah garis isotonik ya, isoprofit ya, garis isoprofit ya, atau garis yang pada setiap kombinasi antara X1 dengan X2 di sepanjang garis itu ya, itu akan menghasilkan solusi yang sama. Ya. Jadi ini garis isoprofit. Kita bisa tarik garis-garis isoprofit ya, yang sejajar dengan garis pembatas yang pertama, tapi dimulai dari menyentuh di titik X1 sama dengan 3 ya. X1 3 berarti kita bisa tarik garis isoprofit di sini. Ya. Nah, ini contoh misalnya kalau kita isoprofit untuk solusi ini ya. Kita misalnya menggunakan solusi optimalnya di sini. X1-nya 3, X2-nya 4 misalnya ya. Ya, ini untuk isoprofitnya ya. Kita bisa, kalau misalnya kita akan memproduksi X1 3 ya. X1 3. Maka di sini ya X1 3 ini akan masuk ke pembatas pertama ya, 3 18. Kemudian X4-nya X2-nya berarti 1 ya. X2-nya 1. Ya 18 X2-nya ya 1 ya. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. X1-nya 3 berarti 9, X2-nya 1 12 ya. Ini kita akan mendapatkan 12. Kemudian kalau misalnya X2 X1 kita kurangi misalnya ya. X1-nya 2, kita akan mendapat, maka X2-nya bisa kita buat berapa? X2-nya bisa kita buat 3 ya. Ini misalnya X1 sama dengan 2. Berarti ini 12 ya. Kemudian X2-nya 12, ini 12 24 kurangi 12. Ini berarti X2-nya 3 ya, berarti 2 dan 3. 2 dan 3 kita masukkan ke sini, kita akan mendapatkan total profit 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 sama dengan 12. Ya, itu lebih dari satu solusi optimal. Jadi 2 kombinasi yang menghasilkan profit yang sama. Ya. Ini contoh permasalahan untuk lebih dari satu solusi optimal. Ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang kemungkinan kita hadapi di linear programming. Ya. Dan metode grafis itu sangat membantu kita, ya meskipun ini untuk permasalahan yang sederhana, untuk melihat ya sebenarnya daerah visible itu ada di mana. Ya, itu bisa langsung kelihatan dari plotting garis pembatas. Ya, itu bisa dengan sangat mudah kita lihat ya. Itu kita selesaikan dengan grafis. Ya. Kemudian di dalam linear programming ada analisis sensitivitas, ya. Analisis sensitivitas itu akan mengobservasi, akan menganalisis
seberapa sensitif solusi optimal yang dihasilkan akan berubah. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan secara trial and error atau dengan menggunakan post optimality. Ya, analisis post optimality. Nanti akan kita bahas tersendiri ya. Oke. Nah, ini tadi contoh kita membuat solusi dengan grafik ya, dengan garis. Sekarang kita akan membuat penyelesaian permasalahan operational riset ya dengan linear programming ya, dengan linear programming. Oke, dengan linear programming. Nah, ini ya. Nah, dalam linear programming ya yang diselesaikan dengan metode simplex, maka kita nanti akan menempuh beberapa langkah ya, menempuh beberapa langkah. Kita coba dari permasalahan yang tadi ya. Kita akan membuat berapa meja dan berapa kursi ya dari permasalahan yang flare furniture tadi. Nah, ini rumusan masalah yang sudah kita buat. Yang pertama, langkah yang pertama ya, untuk setiap batasan dengan menggunakan simplex ini, untuk setiap batasan maka kita akan menambahkan variabel slack ya atau slack variabel pada pertidaksamaan kendala, pada pertidaksamaan fungsi batasan atau fungsi kendala untuk mendapatkan sebuah persamaan. Jadi fungsi pertidaksamaan di batasan-batasan ini nanti akan kita buat menjadi persamaan dengan cara menambahkan slack variabel ya, variabel slack. Ya. Sehingga akan menjadi ini. Variabel slack ini berfungsi sebagai selisih antara sisi kiri dan sisi kanan dari fungsi kendala ya. Sisi kirinya itu adalah ini sisi kirinya. Ini sisi kiri ya, yaitu koefisien X1 dan X2, sedangkan sisi kanannya itu adalah sumber daya yang kita miliki atau right hand side. Ya, right hand side RHS. Ya, jadi kalau untuk batasan yang pertama kita tambahkan dengan slack pertama, slack 1 sehingga akan menjadi seperti ini. 4S1 plus 3S2 plus S1 sama dengan 240. Sedangkan untuk batasan yang kedua kita akan tambahkan slack 2 ya. 2X1 plus 1X2 plus S2 sama dengan 100. Ya. Nah. Oke ya. Ini penambahan slack-nya. Langkah selanjutnya, kita membuat tabel initial atau tabel pertama. Ya, tabel pertama. Ya. Tabel pertama. Di sini tabel ini memuat kolom-kolom seperti ini. Ya. Kolom pertama itu adalah CJ. CJ ini nanti akan kita gunakan untuk variabel yang untuk penyelesaian yang optimal ya. Nanti akan terisi dengan nilai-nilai optimal. Kemudian di sini ada kolom solution mix ya. Untuk tabel pertama kita akan menempatkan baris slack 1 dan slack 2, S1 dan S2 ya. Kemudian sejajar dengan baris CJ kita akan tempatkan fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan di mana di sini untuk solution mix dulu ya. Untuk solution mix ini juga kita buat kolom-kolom, yaitu kolom untuk variabel-variabel keputusan X1, X2 dan variabel slack. Ya, kita mempunyai dua slack ya, S1 dan S2. Dan right hand side ya, right hand side yang quantity ini. Ya, ini. Kemudian untuk setiap baris ya. Di baris CJ, ya, baris CJ ini kita isi dengan fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan, di mana untuk setiap kolom, ya, kolom variabel keputusan, ini kita isi dengan kontribusi dari setiap variabel keputusan. Ya, jadi untuk X1, maka ini nilainya adalah 70 di baris CJ, X2 nilainya 50. Sedangkan S, karena S aslinya ini tidak ada, ya. Jadi di fungsi tujuan ini ya di baris CJ, S itu kita kasih nilai 0. Ya. S 0. Oke. Kemudian untuk baris
yang ketiga. Ya, barisan ketiga. Ini di sini untuk solution mix-nya ini kita kasih S1 select pertama. Ya, ini adalah untuk batasan yang pertama. Ini batasan yang pertama. Kemudian untuk setiap variabel keputusan kita kasih dengan nilai batasan pertama. Ini 4 X1, 3 X2, select satunya itu sama dengan 1. Ya, jadi 4 X1 plus 3 X2 plus 1 S1 sama dengan 240. Ini baris pertama, kita plot 4 X1 plus 3 X2 plus 1 S1, S2-nya 0 karena memang nggak ada S2. S2 nanti akan ditempatkan di fungsi batasan yang kedua. Maka S2-nya sama dengan 0, right hand side-nya itu adalah 240. Ini 240. Ya. Sedangkan batasan yang kedua, ini kita taruh di sini ya, batasan yang kedua, 2X1 plus X2, ya, 1X2. S1-nya 0 karena ini memang untuk select 2 yang akan kita tempatkan di sini. Ya. Sehingga S1-nya 0, S2-nya sama dengan 1, right hand side-nya 100. Ya. Nah, ini tabel inisial atau tabel yang pertama dari seluruh iterasi atau langkah-langkah dalam penyelesaian solusi optimal. Ya, pencarian solusi optimal dengan menggunakan simplex. Ya, ini langkah pertama. Oke, selanjutnya kita akan membuat langkah berikutnya ya. Kita akan tambahkan 2 baris lagi ya. Ini ya, 2 baris yaitu baris yang ke 1 2 3 4 5. Baris kelima itu adalah ZJ. Baris ke-6 ZJ CJ minus ZJ. Ya, ini kita tambahkan di sini. Kemudian bagaimana cara pengisiannya? Ya, cara pengisiannya. Untuk kolom variabel keputusan yang pertama, berapa nilai ZJ? Ya. ZJ ya. Nah, nilai ZJ nilai ZJ itu adalah di sini nilai ZJ itu adalah CJ ya. Ini CJ kali XJ ya. Jadi apa namanya? Sigma CJ kali XJ. Bentar. Ini ada di oke ya. Ini ya. Untuk yang pertama ini. Kita set untuk kolom pertama ya. Di X1 0 kali 4. Ini batasan yang 0 kali 4 ya, ini ya. 0 kali 4 ditambah 0 kali 2. Berarti di sini CJ untuk X1 ya. CJ kali XJ ya. Untuk X1 ini 0 kali 4 ya, ditambah 0 kali 2. Untuk X1 ya. 0 kali 4 ini asalnya adalah ini ya. 0 kali 4 ini ya yang ada di kolom CJ ditambah dengan 0 kali 2 ya, 0 kali 2 ini. Maka nilai ZJ untuk kolom X1 itu sama dengan 0 ya. Kemudian X2 dengan cara yang sama kita akan mendapatkan X2 juga 0, yaitu 0 kali 3 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0.
Untuk S1 juga sama, 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 sama dengan 0. Ya, S2 juga sama, 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Ya. Dan untuk right hand side-nya, di quantity ini, kita akan kalikan juga dengan cara yang sama. 0 kali 240 ditambah 0 kali 100 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ZJ, maka kita bisa mencari baris CJ minus ZJ. Ya. CJ minus ZJ itu kita cari di sini. Oke. CJ minus ZJ. Ya. Tadi kita mempunyai nilai di baris ZJ itu 0 semua ya, di baris ZJ 0 semua. Sekarang kita hitung CJ minus ZJ. Ya. CJ minus ZJ. CJ kita ambil dari baris CJ. Ya. Jadi sini untuk kolom X1 CJ minus ZJ itu sama dengan 70 dikurangi ya. Ini untuk yang pertama ya. 70 dikurangi 0 sama dengan 70. Kemudian 50 dikurangi 0 sama dengan 50. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Ya. Oke. Kemudian ini ada panduan bahwa jika nilai CJ minus ZJ masih ada yang bernilai positif, ya ini batasannya atau ketentuannya, ya masih ada yang bernilai positif, berarti hasilnya belum optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah optimalisasi berikutnya. Ini yang disebut sebagai iterasi ya. Jadi ini iterasi yang pertama, ya. Ini iterasi yang pertama. Ternyata nilai di baris CJ minus ZJ nilai CJ minus ZJ itu masih bernilai positif. Ya, berarti solusi belum optimal. Ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan langkah berikutnya, iterasi berikutnya. Ya. Oke.